Salam sehat, salam cerdas bagi semua sahabat didik. Kali ini kita masuk ke pelajaran kelas 7, klasifikasi makhluk hidup, dan kita akan membahas 5 kingdom yang dikenal dengan 5 kingdom R.H. Whittaker. Kita tahu bahwa kelima kingdom tersebut yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari Monera. Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler, di mana selnya tidak memiliki membran inti atau disebut dengan sel prokariotik, dan Monera memperoleh makanan dengan cara heterotrof, misalnya membusukkan yang disebut dengan sapropit dan juga bersifat parasit. Contoh Monera adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan kingdom yang kedua, Protista. Protista sudah bersifat eukariotik, di mana membran intinya sudah terbentuk. Kemudian respirasinya terjadi secara aerobik, sebagian besar bersifat uniseluler atau bersel satu, dan sebagian kecil multiseluler, kemudian bereproduksi secara aseksual atau tidak kawin, dan juga secara seksual. Yang berikut, sebagian besar protista hidup bebas, tetapi ada yang bersimbiosis dengan organisme lain. Dan ciri yang terakhir, kebanyakan hidup di perairan, yaitu di laut dan di air tawar. Nah, contoh protista, lihat pada gambar, ini adalah contoh protista yang menyerupai hewan. Ada jenis Rhizopoda berkaki semu, contohnya amuba dan difugia. Ada golongan Ciliata berambut getar, contohnya Balantidium dan Globigerina. Dan ada jenis Zooflagellata, yaitu Trypanosoma dan Trichomonas. Kemudian kita akan lihat contoh protista yang mirip tumbuhan. Lihat pada gambar, ada Chlorella, Chlamydomonas, Volvox, Spirogyra, Ulva, dan Chara. Nah, kemudian kita akan lihat lagi contoh protista yang mirip jamur. Lihat pada gambar, ada Fuligo spesies, Arsyria spesies, dan Stemonitis spesies. Kita lanjut kingdom yang ketiga, yaitu fungi atau jamur, di mana jamur ini mempunyai membran inti atau bersifat eukariot, tidak mengandung klorofil atau bersifat heterotrof. Jamur juga memperoleh makanan dari lingkungan di sekitarnya. Jamur bersifat multiseluler atau bersel banyak, terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Cabang dari hifa disebut dengan miselium yang berfungsi menyerap makanan dan substratnya. Jamur ini bersifat sapropit dan parasit, berkembang biak secara aseksual dan seksual. Perkembangbiakan secara aseksual dilakukan oleh jamur yang bersel tunggal atau uniseluler, yaitu dengan pertunasan dan pemutusan hifa atau fragmentasi. Sedangkan perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan membentuk askus spora. Dan ini contoh jamur yang tumbuh pada roti dan nasi basi. Perhatikan pada gambar, sana ada gambar Rhizopus stolonifer pada roti yang sudah basi. Nah, kemudian kita akan lanjut ke kingdom yang keempat, yaitu Plantae. Sering disebut dengan tumbuhan, sifatnya eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel, bersifat multiseluler, terdiri dari banyak sel, sudah memiliki dinding sel yang disebut dengan selulosa, pektin pada buah, dan lignin pada kayu. Memiliki klorofil sehingga Plantae bersifat autotrof, karena klorofil dapat digunakan untuk berfotosintesis.
Kemudian menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilom. Secara umum, kingdom Plantae dibagi atas dua bagian, yaitu tumbuhan non-Thrasiophyta atau tidak berpembuluh, contohnya lumut atau Bryophyta. Kemudian golongan tumbuhan yang berpembuluh, yaitu jenis paku-pakuan Pteridophyta dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Dan kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari Bryophyta. Tumbuhan ini biasanya hidup di tempat yang lembab atau dekat dengan sumber air. Kemudian dia memiliki tinggi kurang dari 20 cm dan sudah memiliki lapisan lilin pada kutikula yang melindungi bagian luar daripada daun dan lebih cenderung bersifat gametofit daripada sporopit sebagai daur hidupnya. Nah, selanjutnya kita akan ke Pteridophyta atau paku-pakuan. Pteridophyta sudah memiliki jaringan pembuluh atau jaringan angkut, yaitu xilem dan floem, di mana tumbuhan ini sudah bersifat kormopita, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Sifatnya makroskopis, fotoautotrop, sudah bisa berfotosintesis, bersifat hygrofit, hidup di tempat lembab. Ada juga yang hidrofit, hidup di perairan, dan ada yang epifit, hidup menempel pada tumbuhan lain, tapi tidak bersifat parasit. Selanjutnya kita ke Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, dibagi atas dua macam, yaitu Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup memiliki bakal biji atau biji yang tertutup oleh daun buah. Mempunyai bunga sejati, umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, semak, liana, dan herba. Dan pada sistem reproduksinya terjadi pembuahan ganda. Contoh Angiospermae, lihat pada gambar, ada semangka, anggur, kesemek, alpukat, apel, persik, dan lain-lain. Kita lanjut dengan tumbuhan Gymnospermae berbiji terbuka. Daunnya sempit dan kaku, berakar tunggang, bercabang dan berkayu, tidak mempunyai bunga sejati dan tidak ada mahkota bunga. Berbiji telanjang nampak dari luar dan mengalami pembuahan tunggal. Berikut contoh tumbuhan Gymnospermae. Seperti pada gambar, ada pakis haji, ada melinjo, pinus, ginkgo biloba, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan lihat lagi pembagian tumbuhan Angiospermae. Itu dibagi atas dua bagian, yaitu monokotil, tumbuhan berkeping satu, dan dikotil, tumbuhan berkeping dua. Perbedaan monokotil dan dikotil: monokotil berkeping satu, berakar serabut, batang tidak bercabang, daun layaknya seperti pita dan tulang daun yang sejajar, bunga jumlah kelopaknya 3 atau kelipatannya, berkas pengangkut tersebar, contohnya jagung. Dikotil berkeping 2, berakar tunggang, batang bercabang, daun melebar dengan tulang daun yang menyirip atau menjari, bunga berkelopak 2, 4, dan 5 atau kelipatannya, dan berkas pengangkut teratur. Nah, kemudian kita akan masuk ke kingdom yang kelima, Animalia. Animalia atau dunia hewan dibagi atas dua bagian besar, yaitu invertebrata atau tanpa tulang belakang dan vertebrata dengan tulang belakang. Kita akan lihat satu persatu. Invertebrata dibagi atas 8 filum. Filum pertama Porifera atau hewan berpori. Filum kedua Coelenterata atau hewan berongga. Filum ketiga Platyhelminthes atau jenis cacing pipi. Yang keempat Nematelminthes atau cacing gilik. Yang kelima Annelida atau cacing gelang. Yang keenam Mollusca atau hewan lunak.
Yang ketujuh, arthropoda atau hewan kaki berbuku-buku. Dan yang kedelapan adalah echinodermata atau hewan berkulit duri. Sedangkan vertebrata dibagi atas 5 kelas. Kita lihat pada gambar. Ada kelas Pisces, yaitu golongan ikan, hewan yang bersisik yang hidup di air. Yang kedua adalah kelas amfibi, hewan yang hidup di dua alam, yaitu jenis katak. Yang ketiga, reptil, hewan melata, itu jenis ular. Dan ada yang keempat, aves atau burung. Dan yang kelima adalah kelompok mamalia, yaitu hewan yang memamah biak atau menyusui. Demikian pembahasan kita mengenai 5 kingdom. Terima kasih, semoga bermanfaat.